minimal 500 kan gitu. Bahwa saya mau sama-sama Rasul gitu. Kan dosa kita mah banyak. Ya. Artinya kita harus lebih memohon ampunnya kepada Allah. Kenapa? Karena ada sebagian rezeki yang terhalang akibat dosa. Ada sebagian rezeki yang terhalang akibat dosa. Ketika dosa itu masih telah ada dalam diri kita, maka rezeki itu tidak akan datang. Ada juga ampunan Allah itu digantungkan kepada yang lain. Tidak bisa diampuni kecuali dengan itu. Seperti ada yang bisa diampuni dengan cara mencari ilmu. Ada sebagian dosa pun yang bisa menghalangi rezeki untuk kita. Qul a'udzu birabbil falaq al-falaq as-subhi. Allah memerintahkan kepada Nabi kita, Qul ucapkan ku anjeun a'udzu birabbil falaq, nyalindung kaula birabbil falaq kalawan anu mangeranan subuh, kalawan anu ngadamel waktu subuh. Sahanunya waktu subuh Allah. Yang menciptakan subuh adalah Allah. Rabbil falaq, yang menciptakan subuh, yang mengurus waktu subuh. Maksudnya adalah waktu terangnya hari ketika berpisah dari kegelapan malam. Ulama menafsirkannya al-falaq as-subhi, waktu subuh. Dipakai sumpah. Kenapa? Karena waktu subuh adalah waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat berharga, di mana di satu keterangan bahwa waktu subuh ada termasuk waktu ijabah. Ketika apa? Ketika ada waktu di hari Jumat dirahasiakan, menurut satu pendapat bahwa adanya saatul ijabah di hari Jumat itu di waktu subuh. Ada lagi yang berpendapat saatul ijabah itu, waktu ijabah doa itu adalah di setelah asar, di waktu asar. Ada lagi yang berpendapat di antara dua khutbah Jumat. Itu karena ada itu adanya di hari Jumat. Ada saatul ijabah. Kalau kita memohon apapun bertepatan dengan waktu itu, maka Allah kabulkan permohonan kita. Di kita di luar tanah haram itu yang ada hanya saatul ijabah. Enggak ada maqam ijabah. Enggak ada tempat ijabah. Kalau di Mekah ada tempat ijabah, tempat diterimanya segala doa. Di mana? Di Mekah, di Safa Marwah, di Arafah, ya. Di Sumur Jam-Jam, di bawah Mizab, di depan pintu Ka'bah, di Hajar Aswad, ya. Itu makom-makom ijabah, tempat-tempat ijabahnya doa. Kalau di kita yang ada hanya saatul ijabah, waktu ijabah. Di hari Jumat ada saatul ijabah, itu rahasiakan sehingga ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat habis subuh, ada pendapat setelah asar, ada yang berpendapat antara dua khutbah
Jumat itu ketika imam duduk di antara dua khutbah. Allah perintahkan Nabi untuk berlindung kepada Allah yang menciptakan waktu subuh. Dari apa memohon perlindungan? Satu, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Min hayawanin mukallafin, baik itu makhluknya hewan, bentuk hewan mukallaf. Hayawan mukallaf siapa? Hayawan mukallaf. Mukallaf itu yang kena beban, yang terkena beban, yang sudah balik dan berakal. Kalau sudah balik dan berakal disebutnya orang mukallaf. Perempuan sudah keluar men, laki-laki sudah keluar mani, berarti sudah balik. Perempuannya enggak minha, tidak setengah 100 itu. Perempuannya normal otaknya, berarti balik dan berakal. Laki-lakinya normal otaknya, tidak tertawa sendiri. Nah, sekarang musim ya, tertawa sendiri, ngomong sendirinya enggak? Iya, di HP kan, pegang HP Iya benar tuh. Ya? Orang gila. Ngomong sendiri, ketawa sendiri. Kata orang itu orang gila itu. Emang gila gitu. Ya. Jadi zaman sekarang itu pada gila semuanya. Ngomong sendiri, di WC gitu dia. Iya. Di WC lagi berak juga tawa sendiri. Pada gila emang zaman. Gila itu macam-macam kan ya. Wal jununu fununun. Gila itu berwarna-warna. Ada yang gila uang, ada yang gila harta, ada yang gila wanita, ada yang gila tahta, kan? Ada yang gila main game ya kan? Nah, game tuh. Gila main game. Ridho nih. Kan? Gila game dia nih, Ridho nih. Gila itu macam-macam. Ada yang gila wanita, kawin mulu. Ada yang gila pakaian, ibu-ibu ganti mulu pakaiannya. Itu gila pakaian ini. Kerudungnya selemari, bajunya selemari. Itu gila. Ini gila, ini gua sama gila. Gila kenapa? Beli baju mulu. Padahal suaminya gila ya. Ini gua mah gila. Apa? Baju mulu setiap minggu beli baju. Berarti kata suaminya udah gila. Makanya udah cerain aja. Ngapain punya bini gila gitu kan? Cari bini mah yang normal. Kalau bininya gila jangan dikawin, jangan dipiara. Masukin ke rumah sakit gila. Kenapa ini Pak? Suami istrinya gila Pak. Dokter gila dokter, gila apa? Gila pakaian. Nggak ada ya? Nggak ada. Sakit gila karena gila pakaian nggak ada. Paling kalau tawa sendiri baru masukin jiwa. Hayawan mukallaf itu manusia. Hewan. Kita itu hewan. Ya, kita itu hewan. Sama nggak dengan kambing? Sama kan? Kambing tidur nggak? Tidur kita, tidur. Kambing makan nggak? Makan kita, makan. Sama kan? Sama. Kambing bedanya dikit. Kambing ngaji nggak? Enggak. Kita mah ngaji. Itu bedanya tuh kita. Berarti yang ngaji? Kambing. Ya. Kata itu ya, bukan kata saya. Iya. Waduh, gua kambing ini. Itu bedanya dikit. Kalau kambing mah nggak punya akal, manusia mah punya akal. Kambing kawin nggak kambing? Kawin. Manusia Kawin. Gitu. Sama kan?
cuma nggak bermolar doang kami mah gitu, nggak punya akal, gimana aja mainnya dia mah. Iya. Nggak punya rasa malu kan kami mah kan, karena nggak punya akal berarti nggak punya rasa malu gitu. Hayat mukalaf gitu. Ada hayawan gak mukalaf itu kambing, kerbau, sapi, ayam itu gak mukalaf yang nggak kena beban. Dia mau kawin di jalanan nggak apa-apa, no problem. Nggak pakai baju, malu nggak dia? Bodo amat, gue mau pakai baju juga, gitu. Nggak pakai celana, cuek aja kambing mah. Kalau kita, Udah. Oh. ya kalau nggak malu berarti udah jadi kambing, gitu. Kuda. Semohon kepada Allah, Rasul diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah dari kejelekan, dari kejahatan seluruh makhluk, baik yang punya akal ataupun tidak punya akal. Kejahatan manusia, takut dibunuh, takut jangan sampai kita dijahatin manusia, dibunuh, disantet, dianiaya, dikeroyok, diracun, kan? Nih zaman sekarang nih, kadang-kadang kan persaingan bisnis, saingan pacaran kalau ini yang punya pacar kan, saingan pacaran, saingan pacar, saingan bisnis itu kadang-kadang main lahir, kejahatan lahir ataupun kejahatan batin gitu. Ada main santet, main dukun segala macam itu. Nah, kita lagi enak-enak usaha, lagi enak-enak kerja, lagi enak-enak berumah tangga, ada yang ngejahatin kita, usaha kita bangkrut, pekerjaan kita hancur, kita di PHK, kita disingkirkan, keluarga kita berantakan, ada yang ganggu, pelakor, ya? Ada pelakor, ada lagi, ya? Yang ketiga, pelakor itu. Pelakor berebut suami orang. Oh, laki orang. Perebut laki orang pelakor. Mending kalau nggak direbut mah, jadi sama-sama berdua gitu. Jadi istri muda gitu. Istri tua, istri muda. Kalau pelakor mah berarti ya. Jadi tinggalin istrinya, milih istri yang kedua itu pelakor. Perebut laki orang, bisa aja caranya. Singkatannya nyingkat ke singkatannya. Baca tuh bro ibu ya, jangan sampai suami direbut sama wanita lain karena lihat lipennya beda, dia mau biru lipennya dia terganggu. Karena ini lipennya, aduh beda di perempuan nih lipennya, jadi lipennya dia mau biru mana, bukan merah, lipennya biru. Baca tuh pulang untuk dari palak, dan jangan sampai suaminya direbut wanita lain. Jangan sampai istrinya, bininya direbut wanita laki lain. Aku baca pulang untuk mobil palak juga sama gitu. Gangguan ayat makhluk hidup, apa yang berakal ataupun gangguan mukalaf. Mohon kepada Allah, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita digigit ular, jangan sampai kita digigit binatang-binatang buas ataupun apa saja binatang. Kita lagi jalan ada anjing galak maunya langsung digigit, kita nggak enak digigit anjing. Atau lagi jalan enak-enak diseruduk kerbau, kan nggak enak.
min syarri ma khalaq. Wajah bahkan mohon kepada Allah dari ini umum, ma khalaq itu apa saja yang Allah ciptakan, yang bernapas ataupun tidak bernapas, yang bentuknya benda mati seperti racun, kan? Yang tidak terlihat seperti santet, kan? Itu Allah sudah kasih apa? Kasih ajaran, kasih modal, kasih senjata untuk kita mencegah kejahatan makhluk Allah. Satu. Nah, yang kedua, wa min syarril ghasiqin idza waqab, dan mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap. Apabila telah gelap. Ailauli min syarril lailin idza adlam, dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Jadi dalam kegelapan kita diperintahkan untuk berlindung, karena mata kita tidak bisa melihat ketika dalam kegelapan, kan? Karena tidak melihat. Ada orang yang mentok, apa namanya, tersungkur jatuh karena nendaran, karena kata jauh bahasa Indonesia kesandung, karena kesandung batu, kesandung apa namanya kayu ataupun nabrak tembok, juga karena gelap. Karena gelap kita nggak tahu ini istri kita apa, mertua kita nggak tahu, kan? Gelap. Istrinya masih muda, mertuanya masih muda, ini istri gua kok mak gua nih. Tapi dalam waktu gelap kan nggak tahu, kan? Emaknya diam aja lagi, kan? Pas tak terang emak dan istri, kan? Kejahatan gelap. Dalam gelap ada kejahatan. Makanya kalau gelap lampu kita buru-buru, kan? Buru-buru nggak enak gelap itu, kan? Kita takut nabrak tiang atau takut nabrak tembok, karena mata kita tidak bisa lihat. Karena min syarri ghasiqin idza waqab. Mohon perlindungan ketika dalam kegelapan, dari ada kejahatan dalam kegelapan. Para pencuri itu datangnya dalam kegelapan. Setan, juri, genderuwo, ya. Apalagi? Kuntilanak. Kalau mwewe, kan? Itu adanya di kegelapan. Ya, makanya kalau takut, kalau mwewe takut kuntilanak, bawa baterai aja, senter aja, gitu. Kalau ada dia nakutin senter, lari dia. Karena dia itu nggak bisa aman dari takut dia. Ya. Makanya kalau ada tempat yang seram-seram, kasih lampu aja, kasih lampu listrik, kasih lampu di pinggir rumah, di depan, di belakang rumah kita ini agak seram-seram, kasih lampu, nggak seram lagi, Pak. Ya nggak mungkin dia nampakin diri, kan? Kalau gelap, kalau terang juga, kalau gelap dia nampakin diri, nih gua, gitu kan? Atau setan yang gua ganteng kan pada saat itu. Nah, yang serem-serem, wah takut nih, lewati jalan Asia, yang belah sini takut nih,
lewatin gang sini takut, udah kasih lampu biar terang lampunya 100 watt, jangan 5 watt lampunya lagi. Kamu kayaknya kelihatannya ada gadis tuh, kayak ternyata kuntilanak. Hidup. Dia terangin kamar gelap kosong, kita kosongin kamar, kita gelapin, gak diisi, itu akan seram. Kenapa? Karena diisi oleh makhluk-makhluk yang tidak tampak, Makhluk astral. diisi sama jin gitu. Ya. Tapi kalau jinnya gadis sama gitu kan, cantik gitu kan, Terus. takut juga sih. Kalau gelap tetap takut gitu. Kalau terang kelihatan nggak ada enak. Takut kalau gelap mah. Terang mah nggak apa-apa ya. Ini syari gosikin gitu. Allah perintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan malam. Malam. Ada dalam tubuh kita kadang-kadang gelap. Hati kita pun kadang-kadang gelap. Gelap amat ya hati gua nih. Kesini salah, kesana salah, berarti hati kita Gelap. Maka perangi hati kita dengan banyak mengingat Allah, banyak berzikir. Memerangi hati dengan banyak berzikir. Kesini ngelamar nggak diterima, kesini kerja nggak nyaman, kesini salah, kesini hati kita gelap. Di mana ini? Cari rezeki di sini nggak dapat, kesini nggak dapat. Di mana rezeki gua? Itu kan gelap kan? Nggak tahu. Padahal kadang-kadang rezeki ada depan mata nggak kelihatan. Kenapa? Karena hati kita gelap. Kalau udah gelap hati, kadang-kadang orang mencuri, merampok. Kenapa? Karena hatinya sudah Gelap. gelap Hati. hati. Ya, mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam. Dua tuh. Yang ketiga, wa min syarrin naffatsati bil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Waduh, ini. Maka banyaknya tukang sihir. Jadi yang banyak nyantet itu laki-laki mah ada juga, tapi lebih banyak wanita. Yang pelakor siapa? Perempuan kan, nggak ada laki pelakornya, nggak ada lelakor kan? Ada juga pelakor, nggak ada lelakor, nggak ada. Nggak ada laki kor ya, laki pencuri istri orang itu. Nggak ada laki kor. Laki apa namanya laki ya? Ada. Apa lagi? Oh, Pebinor ya. Iya, Pebinor ya. Berebut bini orang ya. Berebut bini orang. Ada. Enak ya. Belum ada. Pelakor. Kalau apa nih? Pebinor. Pebinor baru timbul itu ya. Belum ada bukti gitu ya. Kalau pebinor mah prosesnya panjang. Kalau pelakor mah sah-sah saja, hanya kalah saingan saja ya. Masanya umpamanya nih, lakinya tetap sah kawinnya gitu. Kemudian istrinya tetap jadi istri pertama kalau tidak diceraikan gitu kan. Tapi kalau pebinor itu pencuri bini orang,
itu mah haram. Gimana kawinnya dia istri orang? Iya benar. Gitu. Kalau melapor mah sah saja suaminya ngawin. Gitu. Secara agama. Mohonlah berlindungnya, minta perlindungan kepada Allah. Itu pun akibat kegelapan hati. Ini orang diambil gelap hatinya, suami orang diambil gelap hatinya, gitu kan? Apa nggak ada lagi laki-laki ngambil laki orang gitu? Gitu. Minta perlindungan kepada Allah yang ketiga dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup di tali-tali sihir, tali-tali yang benang-benang yang dibacain mantra-mantra yang membuat orang jadi tidak sadarkan diri ataupun sakit. Tiga. Wa min syarri hasidin idza hasad. Rasul ini asbabnya karena Rasul terkena sihir dari orang wanita Yahudi yang menyihirnya. Disihir, benangnya ditaruh dalam sumur, dipendam di bawah batu. Ya kan? Akhirnya Rasul sakit. Cuma Jibril kasih tahu itu santetnya itu ada diakibatkan benang yang sudah dibacain mantra-mantra yang ada dalam sumur kristal. Sumurnya akhirnya diambil airnya, ditimba airnya, dikeringin, baru diambil batunya, diangkat batu, di bawah itu ada benang yang sudah dibaca mantra-mantra. Sampai kan orang ada yang pakai apa? Yang dipendem pocong-pocongan, kan? Itu targetnya mati. Santet. Orangnya sakit dulu, busung dulu, kan? Tapi zaman sekarang itu kadang-kadang santetnya melalui penyakit yang ada dalam tubuhnya. Iya, benar. Apa? Dia biasanya asma. Dia diserang asmanya. Nggak kayak dulu, kalau dia buncit nggak. Sekarang kan dari melalui penyakit yang ada dalam dirinya. Serang ginjalnya, serang jantungnya. Itu santet zaman sekarang. Ya betul. Melalui saluran darah. Allah kasih ini penangkalnya. Jadi penangkal sihir datang ke ini buat menangkal sihir, menangkal santet. Enggak ada yang lebih mantul daripada Quran. Betul. Ya. Baca aja ini. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Sebelum tidur baca 3 kali. Ya. Baca 3 kali. Baca diusapin ke seluruh tubuh. Ketika kita sakit, pegang yang sakitnya, baca. Ya. Atau di telapak tangan kita baca falaq bin nas, kemudian kita usapin ke yang sakit dalam tubuh kita. Sebelum tidur baca, jangan sampai kita lagi tidur kena santet. Dan bangun tidur nggak bisa jalan, ya? Kena santet langsung. Bangun tidur langsung keluar darah. Kan gitu.
Nah, jangan tidur kurang dari jam 11. Jangan kurang dari jam 11. Kalau begadang nggak apa-apa tuh. Zaman dulu Cang Haji udah ada. Dari zaman dulu Mang Haji. Iya ya. Zaman Nabi Adam ada nggak Mang Haji santet? Belum ya? Belum. Yang ketiga, yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Orang hasud, al-hasud la yasud, orang yang dengki itu tidak akan jadi pemimpin, tidak akan maju. Orang yang iri hati, yang punya sifat iri hati itu tidak akan sukses. Ya. Tetangganya beli TV, dia meriang. Ada nih, Ahmad. Tetangganya beli mobil, dia mati. Justru alhamdulillah, ya. Jangan iri kita, jangan iri hati kita. Tetangganya pakai baju buruk, alhamdulillah, mudah-mudahan bekasnya pun dikubuain gitu kan. Tetangga beli motor, alhamdulillah pakai gua beli motor. Mungkin aja gua kalau lagi perlu nih bisa pinjam, gitu kan. Kalau gua lagi perlu mendadak bisa pinjam, gitu. Kalau kita bayar mah. Wah, dia mah mujah kali tuh. Ganti motor dulu, kan? Beli mobil, udah emasnya beretet, gitu. Oh, mujah kali, ya, udah sujud sama orang, ya. Jangan justru orang lain dapat nikmat, kita harus bahagia, kan? Kita mau nggak bisa ngasih ke dia, nggak bisa kita bantu. Ya, orang lain dapat nikmat, kita harus ikut alhamdulillah. Jangan iri, ini hasud jangan dipiara, hasud jangan piara. Karena kalau sudah punya sifat hasud, dia tidak akan pernah berhenti sampai nikmat di orang lain itu hilang. Naudzubillah min dzalik. Cuma biasanya hasud itu sesuai profesi masing-masing. Nah, kalau kiai hasudnya ke kiai lagi, kan? Pedagang hasudnya ke pedagang lagi. Pegawai atau karyawan ke karyawan lagi. Temennya naik cepat amat dia karirnya. Dia disayang sama bosnya, dia dekat sama bosnya, iri gitu. Bukan ditanya gimana sih lo bisa dekat begitu sama bos. Kan gitu. Gimana sih lu supaya dipercaya sama bos? Ilmunya gimana sih? Kan gitu. Jangan iri. Akhirnya larinya ke dukun larinya. Santet berjalan. Akhirnya kan temannya akhirnya dikasih sakit, stroke, dia yang gantiin, ya kan? Hasil kiai kadang-kadang, dia mau maju nih punya santri, dia makin banyak santrinya, gua nggak punya santri nih. Akhirnya dia cari di mana sudah bubar pesantrennya, kan gitu. Iya benar masih. Supaya ambak-ambakan, supaya hancur keluarganya, hancur pesantrennya. Itu pokoknya kiai mas sama kiai lagi. Makanya jangan jadi kiai kalau belum siap untuk ini. Belum siap disantet, jangan siap gitu. Jangan apa? Jangan jadi kiai aja kalau belum siap disantet. Kalau kiai udah siap gitu kan. Udah siap disantet. Kepret, Kepret. Tan belek.
Apa yang harus kita mohon perlindungan kepada Allah? Satu, mohon kepada Allah dari kejelekan, kejahatan makhluk-makhluk Allah. Yang kedua dari kejahatan malam. Yang ketiga dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Yang keempat dari kejahatan orang-orang yang punya rasa iri dengki. 4. Tapi satu permohonannya berlindung kepada Allah. Beda dengan An-Nas sudah. Sampai 3 kali. Allah qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kalau untuk memohon perlindungan dari gangguan setan sampai Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, 3 kali kita berlindung menyebut nama Allah dari perlindungan, minta dilindungi dari godaan setan. Kenapa? Karena godaan setan sangat dahsyat. Dari belakang, dari samping, kanan, kiri, depan, juga. Kemudian nggak kelihatan setannya, juga. Ada kelihatan setan manusia kan? Nah, jin nanti, wanas kan? Jadi setan manusia dan jin. Yang menggoda itu 2. Ada manusia bentuknya, ada jin. Kalau yang terlihat manusia, yang tidak terlihat jin. Ya itu ke hati dan ke hati. Kadang-kadang kita nggak ngerasa pengen dari setan atau dari nafsu kita, kan? Kita nggak bisa membedakan. Tapi kalau yang jelas dari manusia akan kelihatan setan lo, gitu kan? Kadang-kadang kita nyebut setan lo. Kalau kita lagi nggak setuju, tapi kalau setuju mah, ayo dah. Lagi goda mah tetap, ayo nonton yuk. Ayo. Nyabrak, ayo. Setan lu ngajakin nyabrak lu. Baik gua yang ngasih duitnya nih. Oke dah ya. Jadi terus. Kita baca apa? Kita jadikan wirid buat kita. Jadi apakah boleh? Apakah boleh meruqyah, meruqyah mengobati pengobatan dengan ayat-ayat Allah? Boleh. Rasul sendiri merintahkan. Ya. Obati penyakitmu, sakit hati ataupun sakit lahir dengan ini ruqyah dengan falak bin nas. Ya. Dengan falak bin nas ini ruqyah. Kamu di ruqyah nih saya nih. Atau falak bin nas aja baca. Ngeruqyah sendiri. Kalau ngeruqyah orang lain udah bayar. Benar. Sini gua ruqyah lo, malah gila dia kan. Malah kesurupan kemasukan setan ya. Karena ngeruqyah yang berjalan di kita itu di ruqyah malah kesurupan. Bukan di ruqyah namanya itu mah dimasukin jin. Iya. Malah kitanya kesurupan. Masa ruqyah begitu? Iya. Justru kita mau diobatin kalau malah kemasukan setan. Ya. Kita meruqyah sendiri aja. Setiap hari baca. Sebelum tidur baca falak bin nas 3 kali, falak bin nas 3 kali. Sekali usap, suruh terus sesampainya kan ya. Yang kita sampai, yang nggak sampai nggak usah. Iya, ke belakang kan nggak sampai kita. Dari belakang ke pantat terus ke bawah kan susah gitu. Iya benar. Sesampainya aja. Ngasal ke kelek segala nggak usah kelek gitu. Dari dulu nggak nyaman ya, nggak nyaman tidurnya bawa kelek. Gitu. Ketek. Mau ketek ya? Iya. Ketek kelek seru banget. Iya. Kalau kena sakit, Iya. kalau kita kena sakit, kita baca ketika sakit itu 41 kali falak bin nas. Pulang juga 41 kali. Kalau falak 41, pulang bin nas 41. Terus sampai sembuh.
Sholat subuh setiap hari lah. Tak pergi sholat apa bagaimana? Sehari semalam itu 41. Ya kalau mau Malam. ada juga yang sehari semalam sampai 1000 kali. Nah, ya kan kalau lagi saya boro-boro kadang-kadang kita maunya tidur aja karena lagi sakit gitu kan. Baca kita lagi sakit kepala pinas 41 kan capek kan. Lagi tidur lagi sakit mah boro-boro baca bacaan gitu. Makan aja nggak mau kan. Gitu. Ngomong juga males, lemes ngomong. Kadang-kadang pura-pura lemes kayak supaya diurusin gitu. Baca ke yang sakitnya kita sambil dipegang yang sakitnya. Insya Allah sembuh. Kalau memang waktu umurnya masih ada. Kalau umurnya udah habis mati. Ya. Kalau tadinya licin berarti 40 hari lagi kan. Ya, baru biarin dia. Kalau betisnya licin berarti 40 hari lagi mati. Saya periksa tuh tiap hari. Kalau licin loh, 41 lagi hari lagi gimana? Ya siap-siap aja kita tiap malam istighfar, tiap malam baca yasin, mohon ampun kan gitu. Ada waktu. 40 hari lagi kita mati. Ketika betis kita udah licin. Maka periksa siapa yang licin sekarang? Tapi kalau tidur mah tambah alihlas 3 kali ya. Alihlas 3 kali, balak pinas 3 kali. Tapi kalau ketika sakit ataupun kita wirid tiap malam, sebelum tidur habis isya dan tidur kita pegang tasbih baca sambil duduk menghadap kiblat, baca al-falaq gitu 100 kali ataupun lebih sampai 1000 silakan. Anasnya 100 kali atau lebih sampai 1000 tiap malam. Ya. Kalau usap matanya bagaimana Mang Haji? Kalau mata yang sakit, begini apa gimana gini? Bebas aja usap. Bebas. Atau ke airin gitu di air kita apa namanya tetesin, bacain itu. Bahkan kalau surat yasin ada yasin bahasa yasin 50 Allah. Kalau baca surat yasin itu gimana niatnya? Gimana niatnya? Mau niat apa? Mau niat kaya jadi kaya, niat sehat jadi sehat, niat nyantet jadi santet. Quran juga bisa jadi santet. Iya. Enggak. Ya kalau para kiai, para ustaz nyantetnya pakai apa? Pakai Quran kan? Oh. Ya. Pakai Quran kan? Ya, supaya ini mantranya sepi. Pakai yasin kan? Tetap aja Quran juga kalau pakai nyantet mah dosa. Ya. Pisau kalau pakai motong ayam memanfaat. Tapi kalau motong orang kan madarat tuh. Quran juga kalau dipakai buat apa? Buat nyehatin badan, buat sehat, buat apa? Buat bikin sembuh. Yang mana tuh? Tapi kalau buat ngejahatin orang, kan apa? Enggak. Coba gimana penggunaannya? Baca balak pinas, sakit baca. Kita punya masalah sakit zahir ataupun sakit batin, ya sakit zahir ataupun sakit batin, diputusin yang punya pacar, baca balak pinas, lagi sakit batinnya supaya sembuh. Allah ganti pacar yang baru, yang lebih cantik, lebih kaya, kan gitu kan? Itu supaya sembuh. Suaminya mati, lagi sakit, kan? Baca balak pinas, kan? Supaya sembuh sakitnya. Suaminya mau kawin lagi,
kan istrinya belum mau kawin lagi aja udah kelabakan gitu kan. Iya, Belum benar. kawin gitu belum. Benar, Mang Aceh. Baru mau bilang mau kawin lagi aja udah kelabakan. Sakit kan dia. Istrinya dia sakit tuh. Supaya sakitnya sembuh, didoain suaminya kawin lagi sembuh tuh. Kalau didoain mah sembuh kan. Jadi kalau nggak ridho sakit selamanya. Sakit sampai kapan? Sampai mati. Ya kan? Sampai mati enggak? Ada yang dimadu nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau madu suka kan madu? Madu sih. Ya, madu suka tapi racun. Nggak suka di madu. Diracun? Mau madu mau racun? Madu. Mau di madu mau diracun? Diracun. Mati. Semuanya nggak mau kan? Di madu nggak mau, diracun nggak? Jadi kalau mending dibanding mah mendingan diracun daripada diracun. Kalau salah ini ya salah sepintas ya. Kalau di racun mah sekaligus mati. Kalau di madu sakitnya seumur hidup. Nah, kalau nggak ridho tapi ya, kalau nggak ridho mah nggak sakit. Cuma susah kan. Kita mohon kepada Allah perlindungan dari mana? Dari kejahatan seluruh makhluk Allah. Kita mau kemana nih? Mau berjalan dari rumah mau ke Jakarta, baca puluh balap kan? Mau kemana malam, siang, malam, kapanpun kita mau ke manapun, ke tempat, ke daerah manapun, ke tempat yang ramai, ke tempat yang sepi, mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk Allah. Hanya dengan falak bin nas mohon perlindungan. Allah sudah ajarkan dulu. Gak mungkin ada yang membunuh kita, gak mungkin ada yang nyopet kita, gak mungkin ada yang merampok kita, gak mungkin ada yang menganiaya kita, yang nyantet kita. Kalau kita sudah berlindung kepada Allah, kita akan aman. Kan? Yang dikhawatirkan kan gitu kan? Kan kita pinginnya selamat dunia, selamat akhirat. Buat apa di dunia senang kalau tidak selamat? Senang juga gak enak kan? Bukan senang lagi tuh kalau nggak selamat. Punya duit kalau nggak selamat nggak enak. Kita nggak nyaman punya uangnya. Karena takut dirampok, takut disantet, takut segala macam. Udah Allah kasih tuh falak bin nas bacaan. Punya harta nggak takut dicuri, punya harta nggak takut dirampok, ya. Punya istri nggak takut diambil orang, punya suami nggak takut diambil orang. Itu modalnya falak bin nas. Alhamdulillah ada ibu-ibu nih, ada nih ilmunya juga. Aman sekarang, ada suami gua kemana? Mau kemana suami gua silakan. Aku sudah punya senjata. Qul a'udzu birabbil nas. Ya Allah lindungi suamiku, jangan sampai tergoda wanita lainnya. Ya Allah selalu lindungi istriku, jangan sampai dia tergoda lelaki. Udah kurang a'udzu birabbil nas min syarri ma khalaq. Masuk syarri ma khalaq. Apapun yang Allah ciptakan, laki-laki atau perempuan, ya, itu masuk di ma khalaq. Masuk. Ya. Sudah komplit. Sudah dikasih ilmunya, dikasih resepnya sama Allah, dikasih senjatanya sama Allah. Tinggal kita pakai. Hidup di dunia dalam keadaan tenang, nyaman, berjalan di muka bumi ya Allah. Amin. Dengan selamat dunia akhirat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi para hadirin pengajian tafsir
Jalalain atau Sawi yang tadi pengajiannya diisi oleh Mukarrom surah Al-Falaq. Intinya kalau kita mau tidur kemana-mana baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, nanti seterusnya tuh baca Qul huwallahu ahad. Bebas, kagak stres ini ngaji ya kayak. Kagak ini mah kurang, kagak stres. Aman pokoknya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan bisa menjalankannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi alina alajian paula Allah. Bina wa